Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami channel Harina Kolas, Ken dan Rio. Saat ini kita berada di salah satu masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid yang merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak ini berada di Kampung Kauman, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, kalau kita menilik sejarahnya, masjid ini pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang kita kenal Wali Songo. Pendiri masjid ini kemungkinan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini pada tahun yang ditampilkan dalam bentuk gambar serupa bulus yang terdapat di depan kubah tempat pengimaman. Ini merupakan Surya Sengkala Mehmet yang bermakna tahun 1401 Saka. Ya, masjid ini didirikan agar orang yang ada di Jawa bisa memegang agama Islam. Raden Patah merupakan adipati dan anak dari seorang putri Cina yang konon diberikan oleh Sultan Cina sebagai lambang perdamaian kedua negara tersebut. Setelah itu putri mengandung dan disitulah Raden Patah lahir. Nah, masjid ini memiliki bangunan induk dan serambi. Tadi kita akan lihat nanti apa indahnya bangunan tersebut. Dan bangunan ini memiliki 4 tiang utama yang disebut saka guru, ya, dari kayu. Nah, ada atapnya juga limas ditopang dengan 8 tiang disebut saka Majapahit. Jadi ada simbol-simbolnya ya. Limas masjid itu terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Ya. Jadi memang banyak sekali nuansa-nuansa historisnya. Nah, di lokasi kompleks ini juga masih terdapat makam raja-raja Sultan Demak. Salah satunya adalah Sultan Fatah. Ya. Jadi di situ juga ada Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai riwayat Masjid Demak. Nah, pemerintah Indonesia pernah mencalonkan Masjid Agung Demak sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Jadi memang historisnya sangat tinggi sekali, dari tahun ke tahun mengalami perubahan, tapi pada prinsipnya yang basicnya masjid itu tetap dipertahankan. Kalau kita ingin ke Demak, maka kita turun di Semarang, kemudian kita melewati lintas Pantura. Jadi kita akan menemukan setelah itu Demak, dan di situ terdapat Masjid Agung Demak. Jadi teman-teman, sekali lagi, masjid ini memiliki nilai sejarah. Masjid Agung Demak ini yang didirikan oleh Raden Patah dibantu oleh Wali Songo untuk tujuan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan kerajaan Demak ini, teman-teman ketahui, adalah muncul pada saat keruntuhan dari kerajaan Hindu Majapahit. Jadi memang ada hubungan silsilah Raden Patah dengan kerajaan Majapahit. Kalau kita ngomong mengenai sejarah, memang Kesultanan Demak itu salah satu kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Dan kita ketahui juga penyebaran agama Islam zaman dulu itu berada di pesisir pantai, karena ada para pedagang-pedagang dari Arab, dari Gujarat, dari Persia yang berdagang sambil menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam menjadi agama yang mayoritas di Republik ini. Nah, teman-teman bisa menikmati dan bisa sholat di Masjid Demak ini. Dan pada intinya semua masjid adalah tempat ibadah dan memiliki keutamaan. Tentu kita mengetahui keutamaan yang paling utama adalah tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oke, demikian dari ulasan kami. Tetap berada di channel ini, akan mengunjungi kota-kota dengan peninggalan sejarahnya.
Mungkin setelah ini kita coba akan mengulas kota-kota yang ada di Jawa Tengah, mungkin Semarang, eh, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, dan lain sebagainya. Tetap berada di channel ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Berkumpul
kami telah lupa senantiasa bersalah. Hanya padamu hati ingin kembali. Kami telah sesat, kami telah aniaya. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Ya Rabbana, 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 ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya Tuhan kami yang Maha mengampuni, tiadalah tempat untuk kami kembali. Kami yang lemah, tiada daya upaya, hanya padamu diri ini berharap. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Ya Rabbana, 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 ya Rabbana, zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, 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 ya Rabbana, zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Hasan ngan Husain cucu di Nabi, anak Bak Siti Fatimah Zura, syahid di Husain, dema dalam perang syahid di Hasan, inong di Tuba. Hasan ngan Husain cucu di Nabi, anak Bak Siti Fatimah Zura, syahid di Husain, dema dalam perang syahid di Hasan, inong di Tuba. Laila Majnun yang Tuba Hasan kenang rayuan di Pebaraja katempo nako hai puteli cen ulun
kawin dudongan gata ka tempo lako hai putih licin ulun kawin dudongan gata iya di poh lako dudohan di tem cukulai la cuken bengeh keraja inong bro pie lahingon baten raja pizalim pengaruh jiba. Hasan ngon Husain cuco di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zura syahid di Husain kema dalam perang syahid di Hasan hinong di Tuba. Hasan ngon Husain cuco di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zura syahid di Husain kema dalam perang syahid di Hasan